Ya, oke, halo sahabat yang super dimanapun Anda berada. Ini dia, kita coba tunjukkan terlebih dahulu di posisi petangnya. Billet sniper ini masuknya masih 2,5 sih ya, walaupun ada perbedaan 1 mili kayaknya di lensa ya. Karakter cahaya dari sniper OPS seperti ini, pojok ada seperti ini ya. Karakter cahaya dekat sniper OPS dari dulu seperti ini. Nanti akan kita tunjukkan kembali di bagian belakang ya. Oke, ya ini dia. Oke, jumpa lagi bersama kakak kita yang cantik banget. Mungkin kita akan coba penjelasan. Paket reflektor jadi RevoFit atau FE masih sama. Ya ini dia ya, sniper OPS dengan AECOB bulat. Probe-nya dicat hitam jadinya seperti ini ya. Kita akan coba menjelaskan kalau RevoFit ini seperti apa. Nah, ini AECOB bulat, bisa juga request dengan AEBMB seperti ini. Nah, jelas ya, tapi harus request dulu. Tapi dengan harga yang berbeda ya tentunya ya untuk sobat super ya. Oke, untuk ini tapi kita sampelnya memang menggunakan AECOB ya, karena dari sisi harga juga berbeda. Waduh, oke. Lanjut di penjelasan untuk RevoFit ini paket reflektor jadi kita menggunakan relay. Kenapa menggunakan relay? Ya, karena di motornya ini bawaannya lampu depannya masih sistem AC. Jadi belum DC. Itu setahu kita sih. Bener kan? Kalau salah mohon maaf ya. Tapi bener kok, emang dia posisi bawaan pabriknya itu masih AC. Tapi kalau posisi masih AC kita desainnya selalu pakai relay. Dan untuk lampu-lampu atau motor-motor yang perlampuannya bawaan pabriknya, bawaan dealernya itu masih AC, ini wajib di DC atau dipindah satu kabel yang bagian menuju lampu ke depan. Itu fungsinya untuk menyetabilkan relay. Relay kalau dicetrek, kan koneknya tetap dari saklar aslinya ya, on off-nya ya, halo-nya ya. Kalau yang posisi kendaraan bermotornya di bawah bawaan pabriknya tanpa saklar on off, hanya ada lampu halo atau jauh dekat, kita biasanya menyediakan on off kecil. Nah, oke, jelas ya. Jadi ada saklar on off kecil. Oke, ini dia, kita coba lihat AECOB dan Demon. AECOB ini lebih terang ya dibanding AEBMB ya, memang ya dia harus didekatin, dia baru terlihat demonnya ya. Demonnya kurang begitu. Nah, ini pakai demon merah ya di tengah ya. AECOB nya ini warna biru. Dia emang cenderung lebih terang ya, jadi harus pakai modul tambahan seperti modul yang dipakai di AEBMB itu ya. Jadi bisa dibikin redup sedikit ya. Terus dari sisi usia atau umur dari AECOB sendiri memang ini ya masih dimenangkan begitu ya. Keduanya awet, tapi kalau pertanyaannya awet mana sih sebenarnya? Nah, kita menjawabnya dari sisi awet masih dimenangkan oleh AEBMB karena dia punya sistem driver lebih baik atau lebih apa ya? Kalau kata orang lain sih, ada yang bilang lebih kompleks. Padahal kompleks itu rumah ya, atau perumahan kompleks sebelah sana ya. Dia lebih kompleks atau pakai kompleks susah, atau lebih teknologinya lebih tinggi atau bilang gitulah ya, atau drivernya lebih jos gitu. Itu emang AEBMB drivernya lebih jos dibanding driver dari AECOB. Alangkah baiknya kalau dikasih tambahan driver dari driver BMW itu sangat bagus sekali dan sangat disarankan. Dari sisi usia dari AECOB ini lebih awet bila mana ditambah driver dari AEBMB. Oke, jelas sahabat super, kita tengok sedikit bagian belakang seperti ini. Ini bodi lensa bagian belakang masih terlihat karena ini baru saja jadi. Udah diinfokan ya. Maaf ya karena kita bergelut ya ampun. Apa ya namanya ya? Berpacu. Nah, berpacu dengan waktu begitu. Jadi waktu kita ini emang sangat terbatas sekali ya. Jadi kita emang berusaha agak cepat, walaupun nanti kan ini yang penting kan penjelasan. Bagian belakang ini nanti kalau posisi ini kan proji masih terlihat. Kalau misalkan tidak pakai box, kita biasanya menggunakan lapisan
double tip, lalu plastik seal. Setiap reflektor berbeda. Kalau posisi di motornya lega, ruangan reflektornya lega, kita biasanya pakai box. Kalau nggak lega, kita hanya menggunakan lapisan double tip dan plastik steel atau lem yang anti panas itu. Nah, beda ya setiap reflektor ya, nggak bisa disamakan ya. Kalau posisi reflektor git itu kan lega, nah itu kita selalu pakai box. Tapi kalau untuk motor-motor, hanya contoh ya, misalkan MX All misalnya, itu kan ruangan sangat sempit. Kita biasanya belum tentu menggunakan box karena akan memakan tempat dan terjadilah sebuah kementokan yang ada atau mengakibatkan mentok kepada speedometer. Nah, jelas ya, mudah-mudahan jelas. Jadi setiap reflektor nggak bisa disamakan begitu saja. Nah, ini lampu jauhnya cukup jos, ngebukanya lebar ya. Untuk reflektor ini yang ideal ya menurut kita sendiri, tapi nggak tahu menurut orang lain, yang ideal paling kenceng ini Sniper UPS. Ini contohnya Sniper UPS. Bisa juga menggunakan WST Gen 1. Kalau menggunakan WST Gen 2 dijamin mentok garis cut off yang bagian kantong bagian paling bawah itu dijamin cacat cahayanya. Karena dia lebih sensitif dan lebih kantong. Oke, bagi yang sudah mengerti atau sudah mempelajari perlampuan pasti tahu garis cut off yang bagian kantongnya itu dijamin mentok. Kalau seandainya dibikin tidak mentok, dibikin cahaya garis cembungnya bagian bawah tidak mentok, bisa. Tapi nanti dengan catatan pas dipasang di motornya dijamin di atas pohon cahayanya ke arah pohon. Nah, itu. Jadi kita kan memang harus berpikir di sana atau menyesuaikan di sana. Jadi desain kita lampu harus bisa setelan, bisa ketinggian, bisa kerendahan seperti original bawaannya. Nah, oke, jelas ya. Oke, untuk harga berapa silakan konsultasi saja di nomor WhatsApp kita. Tapi WhatsApp kita tetap slow respon pagi dan malam hari saja, waktunya terbatas. Oke, sekian dan terima kasih. Sehat selalu untuk sahabat Gang Super dimanapun Anda berada. Next informasi, next video. Terima kasih juga atas semua dukungannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye, dadah. Waktunya singkat banget ya.